Oke guys, pertemuan kali ini kita akan cerita tentang analisis opsi. Opsi ini masih terkait dengan instrumen derivatif yang minggu lalu kita bahas. Kita review sedikit ya untuk minggu yang lalu yang terkait dengan instrumen derivatif. Mungkin ada yang masih ingat apa sih sebenarnya instrumen derivatif atau yang biasa disebut dengan underlying asset, yaitu efek turunan dari efek utama yang bersifat penyertaan modal maupun hutang. Jadi kalau kita masih ingat kemarin instrumen derivatif itu ada 4. Yang pertama yaitu right issue atau yang biasa disebut HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada warrant, yang ketiga ada index future, dan yang keempat ada opsi atau yang biasa disebut option. Instrumen derivatif ini memiliki ciri yaitu terkait dengan kinerja dari aset lain dan merupakan suatu tindakan yang disebut dengan lindung nilai atau melindungi nilai dari aset utamanya untuk mencari peluang keuntungan, dan biasanya berupa kontrak atau perjanjian. Nah, kita langsung lihat apa sih sebenarnya opsi itu. Oke, yang dimaksud dengan opsi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi yang disebut dengan seller atau writer dengan pembeli opsi atau yang disebut dengan buyer atau taker, di mana penjual opsi menjamin adanya hak. Oke, di sini kita akan underline yang namanya hak. Artinya dia di sini bukan suatu kewajiban. Apabila seorang pembeli opsi membeli atau menjual opsinya, maka dia dapat memilih untuk melaksanakan haknya pada exercise date-nya atau mengabaikan, mengignoringkan sehingga masuk pada expired date. Dengan adanya exercise dan expired date, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa transaksi opsi mencantumkan waktu yang telah ditentukan untuk melakukan tindakan membeli atau menjual. Dan di sini ada juga harga yang telah ditetapkan. Berdasarkan definisi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jenis opsi dibagi menjadi dua, yaitu opsi call dan opsi put. Di mana opsi call adalah opsi yang memberikan hak kepada investor untuk membeli saham dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu. Sedangkan opsi put adalah hak untuk menjual saham tersebut dalam jumlah tertentu dan harga yang telah ditentukan. Baik, apabila kita ilustrasikan, seorang investor akan berinvestasi membeli sebuah opsi call dengan exercise price atau harga pada saat jatuh tempo adalah 10.000 dan jatuh tempo di 1 tahun yang akan datang. Bagaimana cara melihatnya? Di sini, apabila 1 tahun yang akan datang pada saat jatuh tempo, harga sahamnya sebesar 10.000 di sini. Nah, maka nilai call-nya sama dengan 0. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai call adalah nilai pasar pada saat itu dikurangin dengan exercise price yang kita bayarkan pada saat kita membeli opsi call tersebut. Artinya jika opsi call sama dengan harga opsi call sama dengan harga pasar saat itu, maka nilai opsi call sama dengan 0. Di sini kita dapat melihat ya, pada saat 10.000 maka nilai call-nya sama dengan 0. Semakin ke kanan atau semakin harga pasar saham pada saat itu semakin naik, maka nilai call-nya akan semakin tinggi. Kita misalnya taruh di sini 11.000, maka nilai call-nya adalah 11.000 dikurangi dengan 10.000 yang kita bayarkan, yaitu sebesar 1.000. Di sini dia 1.000 dan di sini 11.000, maka dia akan semakin bergeser ke kanan. Sebaliknya pada opsi put, jika dengan soal yang sama investor membeli sebuah opsi put, maka pada saat harga 10.000, harga pasar 10.000, sedangkan harga opsi putnya 10.000 juga, maka nilai putnya sama dengan 0. Jika harga pasar saham pada saat jatuh tempo semakin kecil, maka investor semakin mendapatkan keuntungan. Kita lihat di sini, jika harganya menjadi 9.000, maka investor akan mendapatkan
keuntungan sebesar 1.000. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada opsi put, nilai put sama dengan nilai yang kita bayarkan pada saat jatuh tempo atau exercise price-nya dikurangi dengan harga pasar saham saat itu. Jadi kebalikan dari opsi call. Nah, bagaimana mekanisme pembelian atau perdagangan pada opsi? Kalau biasanya pada saham biasa kita dapat langsung membeli saham di pasar melalui broker atau melalui perantara. Pada mekanisme opsi, maka ada yang namanya Option Clearing Corporation atau yang biasa disebut dengan OCC. Kita lihat di sini ada OCC ya. Apakah itu dilakukan oleh investor writer atau investor taker? Dua-duanya membutuhkan yang namanya OCC. OCC adalah lembaga clearing opsi yang memiliki fungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili investor dengan pihak yang menjual opsi. OCC juga berfungsi untuk memastikan bahwa masing-masing pihak memenuhi kewajibannya masing-masing. Artinya OCC adalah perantara antara broker dengan pihak yang menjual. Di Indonesia sendiri kalau saya tidak salah OCC jumlahnya itu kurang lebih hanya 40 lembaga. Salah satunya adalah Bank BCA dan Bank BNI. Nah, lalu bagaimana? Apakah OCC dan broker mengenakan tarif atau biaya? Iya, tapi mereka akan menjamin bahwa masing-masing pihak akan menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Lalu di sini bagaimana mekanismenya? Untuk investor yang bertugas sebagai writer, maka di sini pada saat writer call, penjual memiliki hak untuk membeli saham, sedangkan taker call juga melakukan hal yang sama. Jadi di sini mereka dapat melakukan fungsi dua arah, yaitu antara taker call dengan writer call sama-sama memiliki hak untuk membeli. Sedangkan pada saat put, pada opsi put, taker put dengan writer put sama-sama memiliki hak untuk menjual saham dan semua mekanismenya harus melalui OCC. Lalu yang harus diperhatikan adalah spesifikasi jual atau beli haknya, yaitu harus ada nama saham atau asetnya, kemudian ada jumlah sahamnya, kemudian ada harga pelaksanaan atau exercise price-nya, kemudian ada jangka waktunya dan metode pelaksanaan penyelesaian hak atau metode pelaksanaan haknya secara tunai. Dan ini sudah diatur di dalam undang-undang. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya, agar lebih dapat memahami bagaimana mekanisme serta keuntungan dan kerugian dari perdagangan opsi. Oke, contoh 1, Bapak Nanda memerintahkan brokernya untuk membeli satu kontrak call option atau opsi call sebanyak 10.000 lembar melalui OCC-nya, yaitu Bank BCA pada bulan Oktober dengan harga 2.500 per lembar. Dapat kita lihat bahwa Oktober sama dengan exercise date atau hari pelaksanaannya. Sedangkan harga pelaksanaannya atau exercise price-nya adalah 2.500 per lembar. Opsi ditawarkan pada harga Rp225 per lembar. Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa harga Rp225 sama dengan premium price atau di sini yang disebut dengan nilai intrinsik atau nilai jatuh temponya ditambah present value dari investasinya. Jika kita asumsikan bahwa premium price ini sama dengan resiko yang harus ditanggung oleh investor. Artinya berapapun harga saham tersebut pada saat jatuh tempo, maka kerugian yang ditanggung oleh investor hanya sebesar nilai preminya saja. Sehingga ini yang disebut atau dinamakan dengan mekanisme hedging atau mekanisme lindung nilai. Sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan oleh investor sedangkan kerugiannya diminimalisir sebesar premium price-nya. Lalu, kembali ke soal, apa yang harus dilakukan Bapak Nanda jika pada saat exercise date atau pada saat hari pelaksanaan, harga saham tersebut naik senilai 2.800 per lembar? Oke, yang pertama harus kita ketahui adalah berapa dana yang wajib dibayarkan oleh Bapak Nanda. Dana yang wajib dibayarkan oleh Bapak Nanda adalah sebesar premium opsinya ditambah dengan komisi brokernya.
Dari soal kita dapatkan bahwa premium price-nya adalah 225 dikalikan dengan 10.000 lembar sahamnya. Maka yang harus dibayar adalah Rp2.250.000 ditambahkan dengan komisi broker. Untuk soal ini kita abaikan dulu komisi brokernya, sehingga jumlah yang harus dibayar Bapak Nanda adalah 2.250.000. Lalu apakah Bapak Nanda mengalami keuntungan atau kerugian? Kita dapat lihat bahwa di sini nilai opsi ketika jatuh tempo atau nilai saham ketika jatuh tempo bisa disebut juga dengan harga pasar adalah 2.800 per lembar. Karena Bapak Nanda punya 10.000, maka harganya adalah 28 juta rupiah. Lalu nilai opsi atau ketika exercise date-nya adalah 2.500 pada saat perjanjian. Jika 10.000 lembar, maka totalnya adalah 25 juta. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada selisih keuntungan sebesar 3 juta untuk Bapak Nanda. Lalu harus dikurangkan dengan premium opsi yang harus dibayarkan oleh Bapak Nanda, yaitu sebesar Rp2.250.000. Maka di sini dapat kita lihat bahwa keuntungan yang dicapai atau didapatkan Bapak Nanda adalah Rp750.000. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Nanda? Tentunya sebaiknya Bapak Nanda membeli opsi tersebut karena menghasilkan keuntungan bagi Bapak Nanda sebesar 750. Oke, kalau kita lihat maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa nilai opsi atau keuntungan dari opsi atau kerugiannya sama dengan nilai harga pasarnya dikurangkan dengan exercise date-nya, lalu dikurangkan dengan premium opsi yang harus dibayarkan. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana jika pada saat exercise date harga jatuh menjadi 2.200. Maka dengan cara yang sama kita dapat melihat bahwa kerugian Bapak Nanda seharusnya adalah 5.250.000. Namun karena tadi kita sudah bahas bahwa maksimal kerugian yang ditanggung pada opsi call adalah senilai premium price-nya, maka realisasi keuntungan Bapak Nanda hanya 2.250.000. Lalu saran yang diberikan apa? Sebaiknya opsi tersebut tidak dieksekusi oleh Bapak Nanda. Nah, kalau kita lihat jika dibuatkan exercise price di berbagai tingkat harga untuk satu lembar saham Bapak Nanda sebagai pembeli, maka kita dapat lihat di tabel sebelah kiri, yaitu pada saat harga 3.100 dengan exercise price-nya 2.500, maka nilai call-nya adalah 600. Itu didapatkan dari harga pasar dikurang dengan exercise price. Lalu premi yang harus dibayarkan tetap 225 per lembar, maka laba atau rugi yang ditanggung sebesar 375. Pada tingkat harga 2.700, keuntungan atau kerugian Bapak Nanda minus 25, artinya Bapak Nanda mengalami kerugian. Dan nilai call akan sama dengan 0 apabila kerugian Bapak Nanda senilai dengan premium opsinya, yaitu di sini di 2.500. Nah, apabila kita gambarkan ke dalam sebuah grafik, maka kerugian atau keuntungan yang didapatkan oleh investor selaku pembeli, di sini selaku taker, kalau sumbu Y-nya adalah loss atau profit, artinya keuntungan dan kerugian, sedangkan sumbu X-nya adalah harga pasar, maka pada saat harga 2.725, maka pembeli atau taker dalam hal ini Bapak Nanda tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, artinya sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu nilai call-nya sama dengan nilai preminya. Nah, semakin tinggi harga pasar pada saat itu, maka keuntungan Bapak Nanda akan semakin tinggi. Dapat dilihat pada grafik. Sedangkan semakin rendah, maka harga kerugian atau kerugian yang harus ditanggung Bapak Nanda hanya sebesar 225, yaitu senilai preminya. Nah,
Kalau kita melihat Bapak Ananda sebagai pembeli, maka grafiknya akan seperti itu. Bagaimana jika kita melihat sebagai writer atau sebagai penjual? Jika sebagai penjual, maka keuntungan atau kerugian adalah kebalikan dari profit atau loss dari pembelinya. Kita bisa lihat di garis kuning, artinya kerugian yang ditanggung oleh penjual tidak terbatas mengikuti harga pasarnya, sedangkan keuntungan yang diambil atau keuntungan yang didapat maksimal adalah sebesar premi yang dibayarkan oleh pembelinya, yaitu 225. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, jika exercise price lebih rendah dari harga opsi call, maka nilai opsi call sama dengan 0 dan kerugian pembeli maksimal senilai preminya. Kemudian jika exercise price di atas harga opsi call, maka keuntungannya senilai harga pasar dikurangin exercise price dikurangin premi. Seperti contoh tadi di atas ya. Kemudian besarnya keuntungan atau kerugian tergantung pada harga pasarnya. Dan yang terakhir, keuntungan atau kerugian pembeli akan berbanding terbalik dengan nilai yang sama bagi penjual. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana mekanisme serta keuntungan dan kerugian dari opsi call, maka di contoh 2 kita akan melihat bagaimana mekanisme keuntungan dan kerugian dari opsi put. Langsung ya, kita akan melihat bahwa Bapak Ahmad membeli opsi put saham XYZ dengan maturitas 1 bulan. Artinya exercise date dari opsi ini adalah 1 bulan setelah pembelian. Sedangkan exercise price-nya ditetapkan sebesar Rp1.000 per lembar. Put opsi ini dijual dengan harga Rp50 per lembar, artinya 50 ini adalah premium price-nya dan harga pasar saham XYZ adalah Rp900. Lalu kita harus tahu dulu berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Bapak Ahmad, yaitu nilainya sebesar premium opsinya yaitu Rp50. Oke, lalu berapa keuntungan atau kerugian yang harus ditanggung oleh Pak Ahmad? Kita harus ingat pada saat tadi opsi call, maka itu adalah hak untuk membeli. Sehingga keuntungan dan kerugian dihitung dari nilai pasar dikurangin dengan exercise price, dikurangi lagi dengan premium opsi yang harus dibayarkan. Nah, kalau kita berbicara tentang opsi put, yaitu harga untuk menjual, maka kita akan mendapatkan atau investor akan mendapatkan keuntungan pada saat kita mampu menjual di harga di bawah yang sudah kita bayarkan. Artinya, kita lihat di sini, apabila nilai opsi atau exercise price-nya adalah 1.000, sedangkan harga pasar saat itu 900, maka di sini ada selisih sebesar 100 yang merupakan keuntungan dari Pak Ahmad atau investor atau pembeli dalam hal ini. Nah, kalau dikurangkan dengan premium opsinya, maka sebesar 50, maka keuntungan dari Pak Ahmad adalah 50. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pak Ahmad mendapatkan keuntungan 100% dari investasinya. Nah, kalau kita lihat bagaimana exercise price di tingkat harga, di berbagai tingkat harga untuk opsi put, di posisi Pak Ahmad sebagai pembeli, maka kita dapat lihat di sini apabila harga pasarnya 1.200 sedangkan exercise price Pak Ahmad di harga 1.000, maka nilai putnya sama dengan 0 dan preminya sama dengan 50, maka labanya adalah minus 50. Artinya berapapun tingkat harga pasar saham yang menjadi underlying pada saat itu, maka laba atau rugi yang ditanggung pada opsi put sebesar preminya, sama seperti opsi call tadi. Ya. Dan kapan nilai investasi atau nilai put Pak Ahmad sama dengan 0 atau impas, ada di titik impas apabila harga pasarnya sama dengan 950, di mana di sini sama dengan exercise price-nya dikurangi dengan premi yang harus dibayar oleh Bapak Ahmad. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa nilai put sama dengan 0
apabila harga pasar 950 ditambah premi yang harus ditanggung adalah 50. Sedangkan keuntungan yang didapat tidak terbatas sampai dengan harga saham sama dengan 0, sehingga laba maksimal yang dapat diambil oleh Bapak Ahmad adalah senilai exercise price-nya dikurangin dengan premi yang harus dibayarkan. Maka grafiknya dapat kita gambarkan seperti di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana jika dari sisi penjual dari opsi put tersebut? Keuntungan atau kerugian dari penjual opsi put kepada Bapak Ahmad adalah harga premi opsinya. Jadi keuntungan maksimum adalah senilai harga premi opsi, yaitu hanya senilai Rp50. Sedangkan kerugian maksimumnya adalah sebesar exercise price-nya dikurangin dengan harga premi opsi. Kalau di sini harganya pada saat exercise price adalah 1.000, lalu harga preminya 50, maka kerugian yang harus ditanggung oleh penjual sebesar 950. Sama seperti opsi call tadi, keuntungan dan kerugian dari penjual merupakan kebalikan dari keuntungan atau kerugian pembelinya, sehingga dapat digambarkan grafiknya seperti yang di sebelah kanan. Untuk penjual saya gambarkan menjadi garis kuning. Nah, apa kesimpulan yang dapat diambil? Bahwa jika exercise price sama dengan harga pasar, maka opsi put bernilai sama dengan 0 dan pembeli menderita kerugian senilai premi. Jika exercise price di bawah harga opsi put, maka keuntungannya senilai exercise price dikurangi dengan harga pasar dan dikurangi premi. Dan kerugian maksimum penjual opsi put terjadi pada saat harga saham turun menjadi 0. Ya, oke. Kemudian di sini kita akan membahas apa sih beda perdagangan opsi dan saham biasa. Yang pasti kalau kita berbicara tentang opsi, maka kita membicarakan tentang adanya lindung nilai dari fluktuasi harga saham acuannya. Di mana di sini para investor mencari peluang untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi dengan melakukan hal tersebut, dengan melakukan lindung nilai. Dan besarnya keuntungan atau kerugian yang bisa diambil oleh investor sebesar exercise date dan exercise price-nya. Sedangkan kerugian maksimal yang harus ditanggung adalah senilai preminya. Sedangkan pada harga saham biasa, fluktuasi harga saham akan sangat mempengaruhi keuntungan atau kerugian yang diderita oleh investor dan tidak ada lindung nilai saham. Ya, oke. Lalu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi itu sendiri? Kalau tadi kita lihat yang pertama yang jelas adalah harga saham atau harga pasar dari underlying asetnya. Kemudian tingkat suku bunganya dan jangka waktunya. Kenapa jangka waktu sangat mempengaruhi? Semakin panjang kita memegang sebuah investasi, maka ketidakpastian atau resiko yang harus ditanggung akan semakin besar, sehingga akan mempengaruhi harga dari investasi tersebut. Sama dengan suku bunga, demikian pula volatilitas dari harga saham. Semakin tinggi volatilitasnya, maka harga suatu investasi akan semakin tinggi. Karena resiko yang harus ditanggung oleh investor juga semakin tinggi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 4 faktor pertama, maka jika faktor-faktor tersebut itu naik atau meningkat, maka opsi call akan naik. Untuk faktor exercise price, semakin tinggi harga exercise-nya atau harga pada saat jatuh temponya, maka nilai call-nya akan semakin rendah. Tadi kita sudah lihat contoh di atas ya, apalagi dikurang dengan adanya preminya. Lalu bagaimana sih sebenarnya strategi opsi? Kalau kita sudah melihat dari ilustrasi di atas dan penjelasan di atas tadi, karena ini merupakan suatu usaha untuk melakukan lindung nilai terhadap aset yang kita miliki atau investasi yang kita miliki, maka opsi ini dapat kita gunakan untuk
melindungi kita atau investor dari kerugian yang semakin besar. Jadi kerugian yang kita terima hanya senilai preminya. Apalagi kita tahu bahwa harga saham itu sangat spekulatif dan volatilitasnya sangat tinggi, apalagi di tengah situasi yang tidak menentu di saat krisis seperti ini. Kemudian, investor mempunyai ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami kenaikan, sehingga dia akan membeli opsi call atau menjual put option. Sebaliknya, jika investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option dan menjual call option. Oke, dari sini saya berharap rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan mengambil keputusan investasi terkait dengan opsi, baik itu opsi call maupun opsi put. Sebelum saya mengakhiri materi pada hari ini, saya akan memberikan latihan yang dapat dikerjakan oleh para mahasiswa di rumah sebagai sarana untuk berlatih sehingga mampu menarik kesimpulan sendiri dari apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik oleh kalian. Keep healthy, stay at home, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.